itu partnya sudah kebanyakan teman-teman. Kalau kita ngukur dari ruangnya ini ya, ruangan ini lebarnya itu kurang lebih 3,5 meter. Kemudian untuk panjangnya itu kurang lebih sekitar 15 meter teman-teman. Bayangin, ruangan sebesar ini tidak cukup untuk menampung part-part mobil Opel Blazer yang kita punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan anguners, jumpa lagi di channel kita cuma di Padepokan DS Custom. Mekanik dari Padepokan DS Custom sedang membersihkan part yang ada di dalam mesin mobil Opel Chevrolet Blazer ya. Oke, daripada lama-lama kita langsung saja tanya ke narasumbernya. Assalamualaikum Pak. Oke, mohon maaf Pak, kita simpan di sini saja dulu ya. Ya. Pak. Oke. Ya. Pak, ini sedang ngapain Pak? Lagi bersihin ini nih, patokan buat bensin, saluran bensin nih. Saluran? Banyak yang bensin. Oh, ini berbahan bakar. Apa itu namanya kalau dikatakan mah? Apa ya ini Oh, nih? ini buat pembuangan. Iya, pembuangan. Iya. Oke, ini sambungan yang Sambungan. dari mesin ke rumah knalpot ya, Iya. teman-teman. Seperti Iya. dia sudah memiliki 4 lubang ya. 4 lubang ini. Ini 4 silinder Ya, ya. 4 silinder. Ini DOHC nih teman-teman, karena dia posisi bukan injeksinya di sebelah situ ya. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Heri. Pak Heri. Ya. Pak Heri sedang membersihkan. Ini juga ada beberapa alat yang dipakai untuk membersihkan. Ini pakai sikat kawat ya, supaya luntur atau kerak-kerak yang membandel itu bisa lepas dari part ini ya teman-teman. Oke. Bahan yang digunakan buat ngebersihinnya apa nih Pak? Sabun sama itu, sabun sama bensin. Sabun sama bensin teman-teman tuh. Seperti ini. Ini sebenarnya alat-alat sederhana ya. Di rumah, di dapur juga kita juga biasanya sering ada lah, sering adain tuh. Ini dibersihin untuk di bagian pinggir-pinggirnya dulu, kemudian nanti juga di dalamnya juga dibersihin ya teman-teman. Oke. Nah ini juga sama, ini korban yang akan dibersihkan ya. Nanti Pak Heri coba bersihin juga di sini ya. Oke. Nah seperti inilah penampakan atau kegiatan kita sehari-hari di bengkel Padepokan DS Custom. Oke Pak Heri, terima kasih. Lanjut Pak. Hari ini saya akan mereview ruangan di bengkel Padepokan DS Custom, yang dimana ruangan ini adalah ruangan khusus untuk penyimpanan part-part atau spare part dari mobil-mobil Opel atau Chevrolet Blazer ya. Nah seperti yang teman-teman dan owners lihat di sini, kita langsung saja review apa saja sih barang yang ada atau spare part yang tersedia di bengkel kita ya. Kita mulai dari bagian sini teman-teman. Di depan sini ada beberapa unit ECU seperti yang teman-teman lihat, dan ini kondisinya ada yang baru, ada juga yang bekas dan masih sangat layak pakai ya teman-teman. Kemudian di bagian sini ada beberapa stop lamp ya, atau cover dari lampu belakang mobil Opel atau Chevrolet Blazer. Di sini juga tersedia lampu-lampu ya, 1 buah lampu. Dan ini sepertinya orisinil dari Blazer DOHC ya, yang mata belok itu. Kemudian di sini juga ada 1 set lampu dari mobilnya Blazer SOHC teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini masih banyak sekali teman-teman ya. Di sana juga masih sangat banyak. Tersedia juga beberapa part yang mungkin teman-teman susah nyari. Di sini di bengkel kita, alhamdulillah Padepokan DS Custom selalu menyediakan berbagai part mobil Opel Blazer, dari mulai eksterior, interior, mesin, dan apapun itu seputar part di mobil Blazer. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati ya.
Nah, kita coba lihat lagi di bagian sebelah sini. Di bagian sebelah ini, di bagian sebelah sini itu ada kisi-kisi ya, atau panel dari pemutaran AC ya. Di sini juga ada beberapa tombol-tombol ya. Relay semua ada di sini teman-teman. Pokoknya teman-teman jangan bingung, jangan kesusahan nyari spare part Opel Blazer. Jangan termakan omongan tetangga juga, apalagi omongan orang-orang yang mungkin saja ya mereka belum pernah memakai Opel Blazer. Katanya Opel Blazer partnya mahal, jarang ada yang jual, susah nyarinya. Itu semua hanya omong kosong teman-teman. Tuh, kita coba data lagi satu persatu ya. Di sini juga tersedia dinamo dari power window-nya Opel Blazer. Kemudian ini juga masih banyak dinamonya teman-teman ya. Teman-teman mau request berapapun juga di sini no limit, insya Allah kita sediakan apapun itu. Di sini juga ada piston dengan stang sehernya ya, stang pistonnya teman-teman. Tuh, per juga komplit. Belum lagi ada beberapa part di bawah sini ya. Kita coba lihat. Nah, speedometer ini juga komplit teman-teman. SOHC, DOHC, apapun itu tipenya dari Blazer, insya Allah kita sudah menyediakan di sini ya untuk partnya itu. Oke. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini ada panel dari kisi-kisi AC, kemudian panel-panel dashboard ya. Ini satu panel ini sepertinya akan siap dikirim oleh Haiki, karena banyak juga teman-teman yang pesen lewat online maupun offline ya teman-teman. Ini juga ada satu buah lampu orisinil dari tipenya DOHC. Ini sepertinya pasangan yang di atas tadi tuh yang di sana ada. Oke, di sini juga tersedia kabel-kabel teman-teman. Tuh, ini adalah kabel-kabel dari lampu-lampu sepertinya ya. Tuh, ini masih pada komplit. Di sini juga flasher ya, relay, komplit semua. Ada kisi-kisi AC, ada pemutaran pintu, ada kabel set, ada apa lagi ini teman-teman? Nih, ada cover dari talang air di depan mesin ya. Tuh, seperti ini penampakannya di galerinya part Padepokan DS Custom. Nah, ini yang menarik nih. Di sini ada yang namanya sun visor sepertinya ya, tapi sudah dilengkapi dengan kaca dan pemutaran tombol di atas situ. Kalau bisa kita lihat ya, sudah ada pemutaran tombol yang mungkin fungsinya bisa diaplikasikan dengan elektronik yang ada di dalam mobil ya. Oke, ini adalah penampakan dari full pump milik Opel Blazer original nih teman-teman nih sepertinya ya. Kita coba lihat, kita coba review dulu full pumpnya seperti apa. Jadi full pumpnya Opel Blazer ini kurang lebih panjangnya itu ada sekitar 35 cm teman-teman ya. Ini juga sepertinya bermasalah, akan tetapi di bengkel kita ini selalu ada solusi ya untuk mereka-mereka yang mungkin, mohon maaf, bisa kita katakan low budget. Jadi jangan termakan omongan ya teman-teman. Sebenarnya part-part mobil Opel Blazer itu antara murah atau mahalnya itu bervariatif teman-teman. Mungkin bisa dibilang mahal ketika kita sudah tidak punya uang untuk membeli, atau uang yang kita punya kurang untuk membeli barangnya. Atau mungkin juga bisa dibilang murah kalau kita cari substitusi ya, atau mungkin cari spare part yang bekas tapi masih layak pakai. Karena jujur kalau misalnya kita obrolin, harga-harga spare part Opel Blazer atau Chevrolet Blazer itu yang bernotabene orisinil itu lumayan harganya teman-teman ya. Makanya di sini kita jual bekas tapi masih layak pakai. Atau teman-teman mau nyari yang masih ori, yang masih baru, kita juga ada.
Hanya saja harganya mungkin bervariatif ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Di bagian bawah sini ada 2 buah dari silinder head teman-teman. Tuh, ini agak gelap ya, mohon maaf. Kemudian di sini juga ada yang namanya transmisi dari Opel Blazer. Tuh 1 2 3 4. Wah, udah nggak kehitung teman-teman. Tuh, sini banyak banget. Ada pompa power steering ya. Semuanya komplit di sini. Kalau kita berani katakan beberapa part atau ribuan part yang ada di galeri part Padepokan DS Custom ini, kalau boleh kita katakan beberapa part yang ada di Padepokan DS Custom ini bisa saja kita konversikan menjadi beberapa unit mobil teman-teman, kalau kita mau ngebangun ya. Jadi teman-teman jangan ketakutan habis part, bingung cari part, langsung saja kontak teman-teman kita di deskripsi supaya teman-teman juga dimudahkan buat cari spare part ya. Aduh, capek banget ya saya ngejelasinnya juga saking banyaknya. Tuh bisa dilihat ya, di sini ada yang namanya cover dari kipas ya, kipas radiator. Tuh ini covernya ada di sini, semuanya komplit dari yang baru sampai yang bekas. Kemudian di sini juga ada filter udara teman-teman nih. Ini yang bertipe SOHC ya. Oke, di sini juga masih ada bearing teman-teman. Kemudian ini apa namanya? Ini set atau kit dari remnya atau booster remnya Opel Blazer ya. Karetnya juga ada tuh. Ini bekas tapi masih layak pakai. Oke teman-teman, seperti itu mungkin kurang lebih. Kemudian kita coba lihat ke bagian belakang. Nah, seperti sebenarnya di bagian dalam ini itu partnya sudah kebanyakan teman-teman. Tuh kalau kita ngukur dari ruangnya ini ya, ruangan ini lebarnya itu kurang lebih sekitar 3,5 meter. Kemudian untuk panjangnya itu kurang lebih sekitar 15 meter teman-teman. Bayangin, ruangan sebesar ini tidak cukup untuk menampung part-part mobil Opel Blazer yang kita punya. Alhamdulillah ya, semakin hari semakin ramai ya, dan semakin banyak juga part-part yang kita miliki di sini untuk kemudian selanjutnya kita coba jual ke teman-teman atau pengangon Opel Blazer yang membutuhkan ya. Nah, kita lanjut reviewnya teman-teman. Di sini ada 2 buah radiator ya. Radiator ini masih layak pakai dan radiator ini sudah direkondisi sedemikian rupa untuk nantinya akan dipakai lagi ya. Oke, seperti ini. Tuh ada tulisannya teman-teman, SM Blazer ORG Osam SC, nggak tahu lah apa namanya, yang penting ini masih layak pakai ya teman-teman. Oke, tuh di dalam kaca-kaca ini sebenarnya juga masih ada tuh. Sini juga ada kabel-kabel dari businya mobil Opel Blazer. Kemudian ada beberapa kaca spion juga ya. Tuh. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian belakang ya. Kita sempat review mobil yang ini. Di bagian belakang sini masih banyak ya, masih banyak part-part yang sudah siap untuk dikirim kepada teman-teman yang membutuhkan. Tuh di sini velgnya ada, bannya ada, kemudian grillnya ada, apalagi nih, ini set dashboardnya juga ada teman-teman, konsol box komplit, backlighting ada, semuanya tersedia di sinilah pokoknya mah. Jok juga ada teman-teman. Oke, di bagian sini itu diperuntukkan buat nyimpen bagian bawah mobil ya, biasanya dari seperti koper-koper footstep ya, koper-koper dashboard semacam itulah teman-teman ya. Tuh. Di sini ada beberapa part dari lampu, kemudian speaker, apalagi nih, dashboard ya, speedometer semacam itu, kemudian pegangan-pegangan komplit teman-teman di sini. Nggak kerasa waktu yang sudah kita review di sini kurang lebih di atas 10 menit ya. Oke, seperti ini ya, puli-puli dari mesin.
ada grill DOHC, ini juga sama DOHC ya. Kemudian itu karet-karet untuk pemutaran transmisi ya, atau tuas transmisi. Kemudian bak charter. Wow, ini baru 2 tempat yang saya review. Sebenarnya ya, kalau teman-teman yang belum tahu, di belakang bengkel ini masih ada satu wilayah atau satu lahan khusus untuk menyimpan part-part yang sedang kondisi. Bagaimana teman-teman, penasaran bukan? Mungkin nanti saya akan coba jelasin di video yang akan datang. Oke, mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Bila dirasa video ini ada gunanya, mohon like, share, and subscribe ya teman-teman, untuk perkembangan channel yang kita punya. Oke, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.